Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat ulang tahun. Apa jawabannya? Kok selamat ulang tahun? Saya nggak ulang tahun kok. Ya. Saya melihat dari kemarin, tadi malam, sampai hari ini umat di paroki Santo Vincentius Apaulo, Gunung Putri, Keuskupan Bogor ini kok seolah-olah hari ini merupakan hari istimewa. Ya. Kelihatan pada senyum, walaupun pakai masker. Ada kebahagiaan tersendiri, ada peristiwa yang sungguh-sungguh di luar dari hari Minggu biasa. Walaupun hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang keempat. Biasanya hanya Romo Yoga yang memimpin misa. Tetapi kali ini sebenarnya Bapak Uskup, ketika Bapak Uskup berhalangan karena ke Depok, Vikjen berhalangan karena visitasi ke Cilegon, maka korbannya saya. Begitu saya mendapatkan kepercayaan dari Romo Yoga, hati saya berbunga-bunga. Ya, hebat ya, karena Romo Yoga yang meminta. Saya ikut berbahagia. Di sana ada Romo Tukio, pastor paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Di sana ada pastor Leba SMM dari Kalimantan. Ya. Sampai di sini hanya untuk berbahagia bersama. Merupakan hal yang istimewa. Kemudian kalau kemarin saya keliling-keliling di sebelah sana, dipersiapkan ya, perayaan untuk ulang tahun paroki ini. Tentunya bahagia. Bahagia atau tidak? Menjadi pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu berbahagia ini hanya menikmati kebahagiaannya atau ikut ambil bagian menciptakan kebahagiaan itu? Ada yang penikmat, tahu-tahu bahagia, tahu-tahu ulang tahun yang pertama. Tapi perjuangannya untuk merayakan 1 tahun ini enggak terlalu banyak yang terlibat. Ya. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua, berbahagia itu sederhana. Berbahagia itu mudah. Kalau itu mudah, maka perlu ada kesadaran bahwa setiap pribadi untuk merasakan kebahagiaan bukan hanya sebagai penikmat kebahagiaan, tetapi bagaimana mengupayakan, menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kalau ditanyai tentang kebahagiaan, setiap orang punya ukurannya masing-masing. Saya bahagia kalau saya itu sehat, jiwa dan raga, lahir dan batin, enggak asam urat, ya, enggak jantungan. Pokoknya fisik sehat. Hidup rohani sehat. Batinnya merasa tenang. Ada juga yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu ditentukan karena ekonomi. Kalau saya kaya, saya bisa beli apapun. Sakit nggak apa-apa, saya punya uang banyak. Cari dokter yang paling hebat, maka saya akan bahagia. Setiap orang punya ukurannya masing-masing. Mungkin juga karena relasi. Kalau relasi saya dengan keluarga itu baik, maka saya bahagia. Saya dengan orang tua saya bahagia. Relasinya baik. Dengan saudara-saudara yang lain relasinya baik. Dengan teman-teman nggak ada masalah. Di tempat kerja juga punya teman-teman, nggak pernah punya musuh. Itu ada perasaan bahagia. Ada juga kebahagiaan karena ditentukan oleh prestasi. Wah, saya studinya berhasil. Kuliah IPK-nya 4,00. Ya.
Kerja apapun lancar, gak pernah gagal. Itu karena prestasi maka orang bisa bahagia. Dan mungkin juga karena aktualisasi diri, apalagi zaman sekarang. Anak-anak muda mengekspresikan, mengaktualisasikan diri melalui medsos, bikin TikTok. Ya, ibu-ibu juga sering membuat snack video, yang singkat-singkat tetapi ketika itu menarik, mendapatkan perhatian dari orang lain, rasanya bahagia, apalagi nanti mendapatkan pendapatan berasal dari aplikasi itu. Ada perasaan kegembiraan, ada perasaan kebahagiaan tersendiri. Kembali lagi, setiap orang punya ukuran, punya standarisasi masing-masing. Tetapi pada umumnya, apa yang tadi saya ungkapkan itu menjadi umum. Bahwa orang akan memperoleh kebahagiaan kalau saya mempunyai relasi, kondisi fisik, dan batin baik. Saya mempunyai relasi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kerja, baik itu di masyarakat maupun di gereja, baik, nggak punya musuh. Itu merasakan kebahagiaan. Kalau prestasi saya selalu meningkat, ada kebahagiaan. Tetapi dalam hal ini, jangan lupa, sebagai orang beriman, kebahagiaan itu adalah anugerah Allah. Selain manusia berjuang, tetapi yang lebih besar adalah Allah yang mengaruniakan kebahagiaan itu. Jangan lupa itu. Walaupun kita pandai, kita punya prestasi, walaupun secara ekonomi kita kaya, walaupun secara relasi saya nggak punya musuh, dengan semua orang baik, tapi kadang-kadang kita jatuh bahwa itu adalah perjuangan kita sendiri. Bukan. Allah lebih menyatakan karyanya di dalam usaha kita untuk memperoleh kebahagiaan itu. Dalam bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan, terutama dalam bacaan yang kedua. Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang yang mengimani Kristus, buktinya adalah bahagia. Kalau tidak bahagia, dilihat apakah iman kepada Kristus itu masih setengah-setengah, belum total, belum radikal. Itu menjadi pertanyaan pribadi masing-masing. Kalau ada orang Katolik tidak bahagia hidupnya, koreksi diri. Lalu yang kedua, bahwa pesan yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kebahagiaan itu akan dipenuhi oleh Allah setelah manusia itu mau berusaha. Kebahagiaan akan menjadi sempurna ketika ada kerjasama antara Allah dengan usaha manusia itu. Maka tadi dalam pengantar saya menyampaikan bahwa kebahagiaan yang hari ini kita rasakan itu adalah karya dari Allah. Itu yang pertama-tama. Yang kedua adalah perjuangan kita, bahwa kita diharapkan untuk mau menciptakan kebahagiaan itu. Kalau kita punya tekad, punya semangat yang kuat untuk menciptakan kebahagiaan itu, maka Allah pun akan membantu. Bahkan dalam sabda bahagia hari ini, dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan bahwa semua orang punya hak untuk bahagia. Bukan hanya yang kaya-kaya saja yang bahagia. Bukan hanya orang-orang yang punya relasi yang baik dengan orang lain yang bahagia. Bukan hanya masalah orang yang punya prestasi yang bahagia. Tetapi semua orang punya hak untuk memperoleh kebahagiaan itu. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkau yang mempunyai kerajaan surga. Ini ingin memberikan gambaran kepada kita. Bukan orang-orang kaya saja, bukan orang-orang yang punya prestasi saja, bukan hanya orang-orang yang sehat saja,
yang punya kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi yang miskin, yang sakit, yang berdosa, yang lemah, semua punya hak untuk memperoleh kebahagiaan. Yang penting adalah mau berusaha, mau mengupayakan untuk menciptakan kebahagiaan itu. Maka Tuhan mengharapkan kita bukan hanya penikmat kebahagiaan, tetapi kita dipanggil, diutus untuk menciptakan kebahagiaan itu. Kalau kita ikut ambil bagian dalam suatu karya, dalam suatu proyek, dalam kegiatan menggereja, dan karya itu memberikan buah yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan gereja, kita juga merasakan kebahagiaan. Berbeda kalau hanya penikmat kebahagiaan. Maka dalam ulang tahun yang pertama ini, paroki ini mengambil tema berjalan bersama dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Dan Romo Yoga sebagai pastor paroki saya tahu, tidak henti-hentinya memperjuangkan itu. Supaya umat itu berjalan bersama-sama, supaya umat itu mau menjadi pencipta kebahagiaan, keberhasilan dalam karya-karya menggereja, bukan hanya penikmat. Ini penting bagi kita. Yang selama ini dalam ulang tahun pertama ini belum banyak terlibat, belum banyak aktif ambil bagian di dalam karya gereja, ini kesempatan untuk berefleksi sekaligus membuat perencanaan ke depan. Romo Yoga juga mengawali hari ini akan dibacakan surat keputusan tentang panitia Paskah. Ya, mau terlibat atau tidak? Mau merayakan perayaan Paskah itu dengan penuh kebahagiaan atau tidak? Bukan semata-mata karya Allah saja, tetapi membutuhkan partisipasi dari umat untuk ambil bagian. Sehingga perayaan Paskah yang penuh kebahagiaan itu bukan semata-mata kita sebagai penikmat, tetapi kita mau berusaha ambil bagian di dalamnya. Semoga melalui perayaan ulang tahun yang pertama ini, ya, kita semua berefleksi melihat perjalanan 1 tahun. Apakah saya sudah terlibat ambil bagian di dalam menciptakan kebahagiaan di paroki ini? Atau hanya selama ini menjadi penikmat? Nah, kalau kita merasakan hanya menjadi penikmat, mari kita berjalan bersama dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan, bahwa kebahagiaan yang menjadi hak kita semua, itu dapat kita rasakan. Dan kita terutama menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk yang pertama kali. Selamat berjalan bersama dalam kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga karya-karya gereja di paroki ini senantiasa berkembang, membuahkan kebahagiaan bagi semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu saja, bukan hanya lolaki-lolaki, ya, tetapi yang selama ini belum terlibat, yang selama ini belum ambil bagian di dalam karya menggereja, paroki ini mengajak, membuka diri, mari datang, mari berjalan bersama-sama, mari kita ciptakan kebahagiaan melalui karya-karya menggereja di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan yang Maha Baik yang selalu menganugerahkan kebahagiaan kepada kita, menyemangati kita, memberkati usaha kita dalam rangka untuk membangun kebersamaan ini, sehingga karya-karya gereja dan gereja sendiri menjadi tanda kehadiran Tuhan yang membahagiakan banyak orang. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat berkarya, selamat berjalan bersama untuk mewujudkan kebahagiaan, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Tuhan memberkati. Amin.